calon wali kota Metro. Kemarin saya sudah 1 sore di posko Bapak. Ya, Bapak Ibu, saya memperkenalkan, nama saya F.X. Siman. Kemudian saya didampingi oleh tim dari kantor kami, yaitu Bapak Sugianto SPD. Mana ya Pak Sugianto? Ya. Ini yang pakai baju merah tapi hatinya kuning ini. Kemudian yang kedua Bapak Panto. Nah ini yang suka cari muka ini. Kemudian dari koordinator Ibu Siti Bainia. Assalamualaikum. Ya. Kalau namanya bagus tapi panggilannya Ibu Waras, karena dia nggak pernah sakit, gitu. Jadi waras terus. Kemudian tim yang lain Mas Leli Irawan. Ini Leli Irawan. Ini tim dari partai. Kemudian ada pendamping dari akademisi, yaitu Bapak Andoyo Esos MT. Ini dosen Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika di Pringsewu. Kemudian yang terakhir Ibu Sudewi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Nah ini nanti yang akan menyampaikan beberapa materi dalam reses ini. Bapak Ibu, kami yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy dan Bapak Triwibowo. Ada salam dari adik saya, Ibu, Pak Suko Irianto. Katanya dulu satu sekolah di SPMA dan satu asrama gitu ya. Ye, matur nuwun ya. Kehadiran saya Bapak Ibu yang pertama mengucapkan terima kasih bahwa 2 periode Bapak Ibu telah mengantarkan saya ke gedung DPRD Provinsi Lampung. Kok iso ya jenenge Siman kok iso dadi anggota DPRD kan. Kadang-kadang wonge sing ngendi ya saya ini Pak. Karena saya periode ini nggak pernah masuk Metro. Paling hanya sowan Pak Sugianto atau Pak Moko. Hanya itu aja. Lainnya saya nggak ke masyarakat. Ya. Jadi tahu-tahu suara saya di sini hampir 1000 Pak. Ya. Tentu Bapak Ibu mungkin orang ini kok nyeleneh sendiri namanya mungkin yang gitu ya. Jadi didukung. Jadi rasa terima kasih kami bahwa Bapak Ibu telah mengantarkan saya untuk di gedung DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Golkar. Alhamdulillah sampai periode ini saya untuk yang kelima kali menjadi wakil rakyat. Pertama kali tahun 1987. Waktu itu saya masih muda belia. Saya sudah ditunjuk untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Di situ kami berhasil memekarkan Kabupaten Tanggamus. Saya diminta oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka dan kemudian memekarkan Kabupaten Pringsewu. Saya jadi salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu. Tahun 2014 saya diminta oleh Bang Aljir waktu itu untuk mewakili Dapil 3. Ya puji syukur pada Bapak Ibu telah mendoakan saya, mengantarkan saya untuk ini. Oleh sebab itu, supaya saya tidak dikatakan pungli, tahu Pak pungli ya? Rampung lali. Biasanya kan anggota DPRD ya wis dadi wis lah konstituennya nggak pernah diurusi, nggak pernah ini. Nah kami mencoba tidak seperti itu. Kami ingin menyapa Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah membesarkan kami. Tempo hari juga di Yoso Dadi desa apa ya? Tempo hari ya. Ya? Ya, Hati Mulyo.
Ini kami juga mencoba menyapa masyarakat di sana. Tempo hari yang terakhir tempat Pak Moko kami menyapa di sana. Dan nanti terakhir ini sampai Desember saya ditugasi oleh partai nanti Pak calon wali kota untuk mendampingi Pak Ampian ya sebagai calon wali kota untuk bermasyarakat dengan masyarakat Kota Metro. Jadi nanti kalau saya dengan Pak Moko dengan Pak Sugianto sowan panjenengan nggih nyuwun wedane mawon. Nggih. Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan jane tugas DPRI apa to, Pak? Nek nonggon suara-suara kan seora enak. D4, D3, duduk datang duit, duduk datang diam duit, kan gitu ya. Memang tugas DPR itu intinya 3, Pak, hanya 3. 1 yaitu pengawasan budget negara yang telah dianggarkan untuk Provinsi Lampung. Karena kebetulan saya ditempatkan oleh partai ini di Komisi 3, Komisi Keuangan. Nggak tahu apa sebabnya ya. Mungkin karena dianggap saya tahu pembukuan. Mungkin ya saya itu lalu ditaruh di sana. Jadi tugasnya bersama gubernur itu menyusun anggaran. Anggaran di Lampung ini sebesar 7 triliun 300 miliar lebih. Ini dibagi-bagi ke seluruh kabupaten di Lampung. Ini ada 15 kabupaten. Yang paling banyak adalah untuk dana bagi hasil. Ya, dana bagi hasil ini bahwa provinsi punya kewajiban membagi pendapatan ini kepada kabupaten-kabupaten. Kemudian Bapak Ibu, tentang nanti anggaran nanti akan dijelaskan oleh tim dari akademi, ya, akademisi ini, sehingga nanti Bapak Ibu jelas. Kemudian juga penganggaran, budgeting. Penganggaran ini nanti akan dijelaskan untuk PU berapa, untuk pendidikan berapa. Tetapi yang masuk ke Kota Metro ini di samping dana bagi hasil juga untuk pendidikan dan untuk infrastruktur. Ini yang sudah dilaksanakan itu. Jadi budgeting kami dari fraksi tentu memperjuangkan dapilnya masing-masing ya. Dapilnya masing-masing. Tempo hari waktu saya masih di Komisi 4, Komisi Pembangunan, kami ini mendapat paling banyak anggaran untuk metro, untuk pesawaran, dan untuk Pringsewu. Untuk pesawaran tempo hari itu 174 miliar, untuk Pringsewu 75 miliar, untuk Kota Metro itu sekitar 25 miliar. Jadi ini untuk membangun metro ya. Kemudian di samping budgeting, ngurus ini, jadi nanti ini juga bentar lagi kami akan membagi-bagi uang lagi, yaitu pada waktu anggaran perubahan. Anggaran perubahan ini membahas uang kelebihan tahun yang lalu, ini nanti akan digunakan kemana, akan digunakan untuk apa. Kami fraksi semuanya ini mengawal uang rakyat ini harus tepat sasaran, kan begitu. Nah oleh sebab itu bapak-bapak juga berhak tahu duitku ki jane nggo apa wae. Hanya Bapak Ibu mohon maaf untuk tahun anggaran ini sebagian besar anggaran APBD ini digunakan untuk biaya COVID. Corona ini loh Bu. Corona ini ora ketok, nggak kelihatan, tetapi biayanya luar biasa. Dan alhamdulillah Kota Metro ini mungkin masih masuk zona hijau ya. Ya. Kalau Pringsewu sudah masuk zona
apa itu? Merah. Belum, oh merah, sekarang sudah merah karena 2 hari yang lalu itu Pak Kajari dan keluarganya kena. Anggota DPR juga setelah di rapid test juga positif, reaktif lah ya. Maka sudah masuk ini. Nah, metro ini aman ya. Oleh sebab itu diperbolehkan 50 orang. Kalau zona merah maksimal hanya 20 orang Pak ya. Nah ini. Jadi anggaran sekarang ini Bapak Ibu itu digunakan untuk pencegahan COVID ini. COVID ini barang nggak kelihatan, besarnya hanya 1/juta milimeter, tetapi luar biasa. Oleh sebab itu tadi Bapak Sugianto sebagai yang mewakili Bulurah tadi, ini Bulurah rawon itu belum ya? Ya, itu mengatakan kita harus taat pada protokol kesehatan. Orang Jakarta itu kenapa terus terkena semuanya? Nyepeleke Pak ya. Orang DKI ini nyepeleke, kalau suruh pakai masker nih orangnya kelihatan, orang COVID kelihatan enggak kok, kita suruh nyegah kan gitu. Setelah kena baru ini. Maka di Jawa Timur itu bagi yang nggak pakai masker hukumannya apa? Dimasukkan kotak mati, dimasukkan peti mati, suruh ngerasake peti mati yang nanti untuk mengubur orang meninggal karena COVID. Kemudian Bapak Ibu, kecuali penganggaran budgeting, kita ini juga punya tugas yaitu pengawasan, mengawasi seluruh kegiatan pemerintah daerah yang telah dialokasikan, diberi dana-dana tadi. Jadi kami di sini Bapak Ibu juga sambil mengawasi apakah program yang dari provinsi ini bisa berjalan atau tidak. Ya nanti kami akan keliling-keliling kota metro. Apakah jalan Utomo Budi Utomo itu sudah dibangun atau belum? Kayaknya sudah mulai. Yang masih menjadi perhatian kita itu perbatasan antara Lampung Timur dengan kota metro yang melewati kali itu. Nah ini jalannya tempo hari kan rodo welik ya Bu ya. Rodo elek kan gitu. Ini yang menjadi perhatian kita. Karena siapa yang harus membangun? Rebutan emoh kan. Ini masuk nanti di Lampung Timur gimana, ini kota metro gimana. Tapi sepertinya nanti diambil alih oleh provinsi. Jadi itu tugas kami ini hanya 3. Pengawasan, membuat anggaran, dan yaitu untuk kontrol ya. Legislasi. Itu Bapak Ibu dari kami, mohon nanti di samping itu kami juga ditugasi dari kantor supaya kami menyerap aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat itu nanti akan dimasukkan ke Epokir itu pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dalam pokok-pokok pikiran untuk nanti dijadikan dasar untuk menyusun anggaran tahun berikutnya. Jadi kalau mengusulkan sekarang itu Bu, nanti ya tidak tahun ini keluarnya, karena ini nanti harus dimasukkan di dalam penganggaran tahun 2021. Jadi jangan kalau mengusulkan terus nggak keluar nanti nyurati DPRD itu. Karena ini masih harus masuk ke Epokir dulu, lalu masuk dalam Musrenbang Prof ya. Jadi harus masuk dulu ke Musrenbang Prof. Oleh sebab itu juga Bapak Ibu ketika diundang Musrenbang Lur itu rawuh, diundang ke Musrenbang Kap atau Kot itu harus rawuh ya. Kalau diundang ini karena ini akan menentukan ke depan kota metro ini seperti apa. Kota metro itu akan dijadikan seperti apa, itu harus di dalam Musrenbang. Jadi pokok-pokok pikiran dari ibu-ibu usulan ini
nanti oleh pendamping saya Pak Sugianto dengan Pak Panto itu nanti dikompilasi dengan usulan yang lain untuk menjadi bahan di dalam musrenbang prof nanti ya. Sehingga kalau itu kita biasanya memang diterima ya. Hanya gini, anggarannya tidak boleh lebih dari 200 juta. Kenapa? Karena pokok-pokok pikiran yang dari DPR ini nanti jadi apa ya? Jadi anggaran yang tidak perlu tender ya. Jadi itu maksimal 200 juta ya. Kalau lebih dari 200 juta itu repot nanti pakai tender, pakai ini jadi malah entek nanti malah ini ya. Jadi nanti penunjukan PL jadi PL Bu nanti ya. Ya kalau Ibu Lucy udah hafal karena biasa membuat itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti penjelasan-penjelasan tentang COVID ya, kami ada tim COVID, nanti ada penjelasan tentang pembangunan, nanti akan disampaikan oleh tim kami, tim pendamping kami dari Provinsi Lampung. Oleh sebab itu mungkin saya tidak berpanjang lebar, saya akhiri, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah salam.